Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tentang skill makro yang dimiliki oleh pro player Free Fire yang perlu kalian ketahui di game Free Fire ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepmo Game ini. Nah, jadi di video kali ini gue bakal nunjukin mekanik makro dari pro player yang gak akan ketahui. Ya kebanyakan orang kan mikirnya dia punya skill doang kan. Jadi misalkan dari kantor ada yang bertanya, "Bang, bedanya skill sama makro itu apa sih?" Kalau skill itu jatuhnya lebih karena dia itu pasangnya palnya itu bisa lebih cepat, terus aimnya itu sering headshot, terus ketika dia itu bergerak itu bisa lincah, itu lebih ke arah skill ya. Tapi kalau dari makro sendiri, dia itu dari pengenalan gamenya cuy. Misal ketika dia itu ketemu musuh, dia itu harus ngapain. Jadi kalau misalkan musuh itu bergerak, dia itu harus ngambil keputusannya itu kayak gimana, itu lebih ke arah makro ya. Jadi langsung aja kita bahas untuk makro dari pro player yang pertama, yaitu ngedownin mental musuh dengan pergerakan yang agresif agar musuh itu down mentalnya. Dan itu mempermudahkan itu ketika duel. Jadi kebanyakan ketika kalian tuh lihat pro player bergerak, dia tuh gerakannya lebih ke arah agresif gitu kan. Tanpa kalian sadari, itu secara nggak sadar itu ngedownin mental musuh cuy. Kasarnya gini ya, musuh depan gue ini kan mainnya nahan, terus gerakan gue itu agresif, gue langsung majuin pakai kepal. Siapa yang nggak ngedown mentalnya coba? Rata-rata orang seperti pro player itu kayak gitu cuy. Mereka itu ngedownin mental musuh dengan cara seperti itu. Ini masalah mental sih. Jadi kalau kalian tuh bisa aplikasikan ini, kalian tuh lebih bergerak agresif, berani bisa majuin duluan musuhnya. Secara nggak sadar di mindset musuhnya itu kalian lebih jago cuy. Karena apa? Rata-rata orang di Free Fire itu takut kalah. Dan kalau kalian tuh bisa mengatasi rasa ketakutan itu, bisa lebih berani, musuhnya tuh ngelihat kalian tuh lebih jago cuy. Dan itu ngedownin mental musuhnya dan mempermudah kalian tuh untuk menang ketika duel. Terus kita lanjut lagi untuk makro yang selanjutnya, pengamatan keadaan in-game dan predik yang tajam tentang situasi di game berdasarkan dengan pengalaman mereka. Ini gue bakalan contohin satu momen ya. Rata-rata in-game-nya tuh mereka itu pengamatannya tajam cuy. Jadi di sini ketika gue itu ngenokin satu orang, rata-rata orang itu nggak nyadari. Di sini kan gue ngenokin satu orang kan, dan satu orang itu lari ke arah bawah ke tempat hidupin. Makronya di sini adalah mereka itu di luar pemikiran mereka. Mereka itu tahu musuhnya bakal ke arah mana. Ini kalian bisa lihat ya. Ketika gue itu udah ngenokin musuhnya, gue bakal langsung tahu musuhnya itu bakal lari ke lootingannya lagi. Dan rata-rata pro player itu refleks sadarnya itu cepat banget. Terus yang kedua, misal gue contohin momennya seperti ini ya. Di sini kan ada musuh di depan gue kan, udah gue headshotin. Di sini tuh udah gue kenokin satu orang, tapi kalian lihat darah gue di sini tuh sekarat banget cuy. Rata-rata orang bakal ngapain? Medkitan dulu kan. Pro player itu nyadar di keadaan seperti ini musuhnya gak bakalan nembak cuy. Jadi mereka itu lebih berani untuk lemparin pakai granat daripada medkitan. Itu adalah salah satu makro yang perlu kalian ketahuin juga ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu pemahaman tentang positioning yang menguntungkan dan merugikan, yang membuat mereka itu pintar untuk mengambil keputusan. Misal gue contohin momennya seperti ini. Di sini kan gue beli hitlist kan, dan musuhnya itu ada di sana cuy. Kenapa di sini itu gue sempat untuk coba maju? Gue itu ngira musuhnya itu bakal nggak fokus ke arah gue. Dan kalau momennya seperti ini, gue bakalan skip cuy. Kenapa di sini nggak gue ladenin? Tempatnya itu open untuk dimajuin cuy. Kalau kalian tuh mau majuin, otomatis resource kapal kalian tuh bahkan habis banyak. Bang, kenapa kita nggak duel jarak jauh aja bang? Semakin kita press musuhnya, dia tuh nggak bahkan berani masuk zona cuy. Dan kalau kita ladenin terus-terusan, musuhnya itu ada dua, dan tempatnya itu ada penutupnya. Kalau kita kenokin satu orang, mau sampai kapan kita ladenin, itu bahkan di revive terus-terusan. Mending kita jauhin dulu biar dia itu berani untuk masuk zona. Dan ketika gue itu udah selesai dengan duel yang lainnya, gue bahkan lihat map hitlist gue. Ini kalian bisa lihat ya, pengamatannya ada di sini. Musuhnya di sini kan udah bergerak masuk ke arah zona kan. Dan kalau kita tuh cepat untuk nyadarinya, di sini gue langsung ambil motor gue dan untuk nyamperin musuhnya. Di sini kalian bisa lihat ya, makronya di sini itu untuk pengamatannya penting banget. Jadi ketika dia itu mau masuk ke arah zona, mau nggak mau dia bahkan tetap masuk zona. Berbeda dengan momen yang tadi, dia itu tetap dapat zona kan. Jadi kalau kita ladenin, waktunya itu nyita banyak banget. Tapi kalau dia itu terpaksa karena ada zona, mau gak mau dia bakal masuk zona kan. Dan itu bakalan menguntungkan ke arah kita cuy.
Itu makro yang perlu kalian ketahui ya tentang pembacaan zona dan penempatan posisi kalian ketika war ya. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi untuk makro yang selanjutnya, yaitu mengetahui posisi musuh yang mudah untuk di headshot dan memanfaatkannya dengan cara adu aim menembak. Kemarin kan gue sudah sempat bikin konten cara adu aim ketika menembak kan. Apa yang kalian sadari ketika orang itu memberikan badannya untuk ditembak duluan? Apakah mereka itu memberikan badannya itu dengan cuma-cuma? Itu yang gak kalian sadari sih. Ketika kalian tuh nembak duluan ke arah musuhnya dan musuhnya itu sengaja untuk ngajakin adu aim, itu tuh musuhnya memancing kalian agar kalian tuh memberikan posisi yang enak untuk di headshot. Kemarin kan gue udah kasih detailnya cara untuk adu aim kan. Dan yang perlu kalian sadari, makro dari pro player sebenarnya bukan ngasih badannya untuk ditembak duluan, tapi memancing kalian untuk memberikan posisi yang enak untuk di headshotin sama pro playernya. Jadi terkadang nembak duluan itu nggak selamanya enak cuy. Itu lebih ke enak ke arah ketika kita itu dua jarak dekat ya. Tapi untuk dua jarak jauh nembak duluan, itu kita memberikan posisi yang mudah di headshot sama musuhnya. Tapi kalau misalkan musuhnya nggak ngajakin adu aim, kita tembak duluan nggak masalah ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu memiliki rasa percaya diri tinggi dan keterangan ketika duel dengan musuh, dan mereka itu bisa prediksi musuhnya itu gerakannya arahnya kemana. Secara nggak sadar ketika orang-orang itu ngeliat konten, rata-rata berpikiran kalau orang ini mah perang dua jarak dekatnya itu biasa. Tapi secara nggak kalian sadar, rata-rata pro player itu bisa prediksi musuhnya itu gerakannya ke arah mana. Dan ketika mereka itu tahu gerakan musuhnya itu ke arah mana, mereka itu lebih bisa antisipasi dan tahu mau kemana cuy. Jadi makro predik musuhnya arahnya kemana itu penting banget ya. Dan salah satu yang bisa kalian pakai adalah dengan cara pakai headset. Terus kemudian mereka itu rata-rata percaya dirinya tinggi banget. Terus ketenangan ketika duel jarak dekat dengan musuhnya itu ada. Karena kalau kalian tuh udah panik dari awal, rata-rata pemikiran kalian tuh bakalan bubar cuy. Jadi saran gua, ketika kalian tuh pengen lebih bisa menang ketika duel jarak dekat, yang pertama kalian tuh harus belajar tentang skillnya, cara bergerak dengan lincahnya, cara nembaknya, terus cara goceknya itu penting. Kemudian kalian harus tahu makronya. Lu ketika nembak itu mau ngapain, gerakannya itu ke arah mana. Terus kemudian ketika duel dengan musuhnya, lu harus punya percaya diri yang tinggi. Dan gak kalah pentingnya itu harus punya ketenangan. Kalau udah gak tenang ketika duel, udah panik, itu bakal susah menang ketika duel ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu meminimalisir pergerakan terlihat oleh musuh ketika berada di rumah-rumah, agar musuh itu susah untuk memprediksi gerakan kalian atau posisi kalian. Kalian pernah nyadar gak sih ketika pro player itu ngeras, mereka kalau misal di rumah-rumah seperti ini, mereka itu jarang banget ngeras langsung ke depan musuhnya. Gunanya buat apaan? Rata-rata musuh itu kalau udah lihat pergerakannya nggak kelihatan, mereka itu nggak tahu cuy kita tuh datangnya dari arah mana. Jadi kadang-kadang orang kan mainnya nggak pakai headset kan. Itu yang mempermudah kalian ketika dekat dengan musuhnya itu mereka kena efek jumpscare cuy. Jadi saran gua, kalau misalkan kalian tuh perang di rumah-rumah, usahakan gerakan kalian tuh lewatnya di dalam-dalam rumah seperti itu cuy. Cuma tujuannya tetap sama, lebih deketin ke arah musuhnya. Tapi pergerakannya itu agak-agak nggak kelihatan lewat rumah-rumah. Gunanya buat memberikan efek jumpscare ke musuhnya. Karena kalau musuhnya itu udah kena jumpscare, otomatis kan dia panik. Itu bakal memudahkan kalian itu untuk menang ketika duel ya. Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lipmo Game ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next time. Bye bye.